Bung, di koran Tempo editorialnya adalah Jumat 14 Agustus, Tempo meminta agar proses kasus hukum Jering dihentikan karena tidak memenuhi unsur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Menurut Anda, apakah langkah polisi memproses hukum Jering dan kemudian langsung menahannya itu sesuatu yang terlalu berlebihan? Saya kira pasti ya, kalau saya mau lihat pasal yang digunakan polisi dalam menjerat Jering. Pasal yang digunakan itu adalah Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi yang bernuansa sara. Coba kita teliti di mana saranya dari postingan dia di Instagram yang menyebut bahwa itu adalah kacung WHO. Saya tidak melihat ada saranya di situ. Sehingga dugaannya kita adalah dugaan sementara orang, wartawan, penggunaan pasal ini dilakukan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu 6 tahun. Nah, kalau di atas 5 tahun itu bisa langsung ditahan. Jadi memang dicarikan satu pasal yang bisa membuat dia langsung ditahan. Ya, karena begini, Bung Arief, saya ingin tambahkan. Karena setelah ia mengatakan gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit saya mewajibkan semua orang yang melahirkan dites COVID-19, ia juga memposting bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian sampai ada penjelasan seperti ini. Sehingga itu juga menjadi salah satu alasan subjektif penyidik menahannya karena tahu Jering tidak akan berhenti melakukan memposting pernyataan-pernyataan yang mungkin bagi banyak orang dianggap memprovokasi. Ya itu dia, maksud saya kan kita tidak bisa menghukum seseorang atas sesuatu yang belum dilakukan. Kalau yang dikatakan Rosi tadi itu kan akan terus begitu. Akan terusnya juga nanti akan jadi perdebatan panjang nanti di pengadilan ya. Dan saya cemas bahwa nanti penuntut umum begitu akan kewalahan menghadapi argumentasi dari Jering dan pengacaranya. Kalau Bung Arief tidak setuju orang seperti Jering ini dihukum, jadi apa yang harus dilakukan untuk menertibkan seperti yang tadi ucapan dari Bung Zek Mavindo, menertibkan ungkapan-ungkapan di sosial media yang bersifat memprovokasi, misinformasi, dan membuat masyarakat tidak disiplin pada protokol kesehatan? Kalau ada satu gerakan, ada suatu upaya untuk mengorganisir diri, kelompok, satu kesatuan tertentu untuk secara bersama-sama mengkampanyekan, menentang, melawan dari upaya-upaya jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, saya kira itu bisa digunakan pasal yang lain. Tetapi kan ini tidak. Postingan-postingan di Twitter, di sosial media itu adalah fenomena yang terjadi saat ini. Jadi Bung Arief, kalaupun itu harus dilakukan, kepentingan publik adalah hukum tertinggi begitu, sehingga dengan ungkapan-ungkapannya di sosial media dianggap mengganggu keselamatan publik, kalaupun dia harus ditangkap jangan dengan pasal ini. Tapi Anda sepakat bahwa orang-orang seperti ini harus ditertibkan? Enggak, saya tidak setuju sampai benar-benar bisa dibuktikan bahwa dia mengorganisir diri melalui cara-cara tindakan-tindakan yang secara hukum bisa dipastikan itu salah. Tapi kalau postingan-postingan itu adalah tantangan buat pemerintah untuk melakukan kontra narasi gitu. ICW hari ini atau kemarin mengeluarkan satu rilis yang menyebutkan bahwa pemerintah menggunakan dana yang sangat besar untuk program-program serupa dengan menggunakan influencer. Nah, kok sudah keluarkan anggaran sebegini besar bisa kalah sama Jering? Kalau saya sih logikanya itu aja gitu. Jadi lakukanlah narasi, pendidikan, sosialisasi lewat berbagai cara supaya masyarakat bisa taat. Rosi jangan lupa bahwa saya mau pakai istilah yang mungkin cynical dan kita temukan di sosial media, yaitu COVIDiot gitu ya. Orang-orang yang tidak paham terhadap COVID, kita tidak bisa menghukum COVIDiot. Kita bisa mempersuasinya, membatasi ruang geraknya barangkali dalam hal kampanye dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menahan. Dan buat saya ini kemunduran yang luar biasa. Dalam berbagai diskusi, saya bisa lanjutkan sedikit saja. Ya, dalam berbagai diskusi, hate speech itu sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah persoalan yang serius, karena di dalam hate speech ada soal persepsi terhadap hate. Gitu. Jadi kalau seseorang mengatakan hate speech, dia nggak bisa langsung dihukum karena menurut siapa hate speech. Nah gitu loh. Nah dalam berbagai diskusi ini sudah berubah menjadi hate speech. Jadi kalau dia hate tapi dari
informasi yang dipelintir, nah ini baru persoalan gitu. Baik. Nah kita hate speech-nya malah kemudian sekarang berusaha dipidanakan.